Kami generasi yang punya banyak mimpi untuk membangun negeri, dan kami takkan pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ripsi Fatimah, pendamping program Keluarga Harapan Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kresek. Kali ini saya akan mensimulasikan P2K2 Modul 3 Sesi 8 Langkah 5. Terima kasih. Nah, ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Masih sehat ya Bu? Masih semangat? Masih ingat gak Bu tepuk STC-nya? Coba kita praktekkan bersama-sama ya Bu. Tepuk STC. Sehat-sehat, tinggi-tinggi, cerdas-cerdas. Sehat-sehat, tinggi-tinggi, cerdas-cerdas. Yes, oke. Tadi kita sudah mendengarkan semua pemaparan dari kelompok Ibu Sehat, Ibu Tinggi. Sekarang saya mau dengar pemaparan hasil diskusi ibu-ibu dari kelompok Cerdas. Nah, dari kelompok Cerdas, coba Ibu dijawab pertanyaannya, hasil diskusinya. Di mana sebaiknya Ibu melahirkan dan apa yang dibutuhkan Ibu setelah melahirkan? Coba, kan kelompok Cerdas siapa? Ibu Isa dan Ibu Pinah. Coba Ibu Isa dan Ibu Pinah hasil diskusinya apa? Nah, benar sekali ya ibu-ibu, tadi kita sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok Cerdas, yaitu Ibu Isa dan Ibu Pina. Ibu-ibu sebaiknya melahirkan di vaskes kesehatan ya Bu, bisa di bidan, di klinik, bisa di puskesmas ya Bu ya. Jangan ada lagi sekarang yang melahirkan di dukun paraji ya Bu, karena itu membahayakan. Karena biasanya kalau dukun atau paraji itu membantu melahirkannya saja. Setelah melahirkan, masa nifas dan lainnya, itu ibu-ibu harus dibantu oleh tenaga kesehatan. Nah, untuk itu saya mau mengajak ibu-ibu semua menonton film yang ada di sini nih ibu-ibu ya. Perhatikan ya. Di sini ada film 1.4. Perhatikan. Perhatikan sama-sama ya, Bu. Satu, proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan. 2. Minum lagi kapsul vitamin A warna merah pada hari kedua sesudah melahirkan. 3. Memperoleh pelayanan kesehatan paling tidak 3 kali pada minggu pertama, kedua, dan keenam setelah melahirkan. 4. Memperoleh dan mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari selama 40 hari berturut-turut atau sesuai anjuran dari tenaga kesehatan jika menderita kurang darah akibat perdarahan saat melahirkan. 5. Memperoleh konseling perorangan atau kelompok tentang kesehatan khususnya perawatan bayi baru lahir, menyusui eksklusif, dan pemberian MPASI dimulai dari bayi usia 6 bulan. 6. Menggunakan alat kontrasepsi sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah kehamilan sampai bayi berusia minimal 2 tahun. 40 minggu sudah aku menantimu. Demi kau anakku, hari ini ku tepi sakit dan nyeri. Dan saat pecah nyaring tangismu, bahagia mengisi relung kalbuku. Mari sini nak, ku dekap erat kamu. Ketika dilahirkan,
Bayi memiliki naluri untuk mencari sumber kehidupannya. Yang dibutuhkan hanyalah sentuhan kulit antara bayi dan ibunya dalam 1 jam setelah kelahirannya. Penelitian membuktikan, inisiasi dini menyusu dalam 1 jam kelahirannya meningkatkan keselamatan jiwa bayi dan mendorong keberhasilan pemberian ASI selanjutnya. Begitu lahir, bayi cukup dilap hingga bersih dan tanpa dibedong langsung diletakkan di perut atau dada ibunya. Biarkan bayi tengkurap sehingga terjadi sentuhan antar kulit perut atau dada ibu dan bayi, dan refleks merangkak dan menyusu terjadi 20 hingga 50 menit kemudian. Sentuhan kulit ibu dan bayi akan menjaga suhu tubuh bayi dan menghangatinya saat berusaha mencari puting susu ibu. Sungguh suatu momen yang menakjubkan ketika akhirnya bayi berhasil menemukan sendiri puting ibunya dan mulai menyusu. Dia akan segera meregu kolostrum yang sangat berharga. Kolostrum atau susu pertama ibu yang berwarna kekuningan mengandung zat-zat penting untuk kekebalan tubuh bayi. Sentuhan mulut bayi dan puting ibu juga merangsang produksi ASI dan melatih bayi menyusu serta mempererat kasih sayang ibu dan belahan hatinya. Sungguh menakjubkan, mendekap dan membiarkan bayi menyusu dalam 1 jam kelahirannya, meningkatkan kelangsungan hidup si bayi. Jadi saat ini saya sudah mulai menerapkan inisiasi dini ini sehingga di hari-hari kemudian saya akan lebih percaya diri dan memberikan dukungan kepada semua ibu hamil di desa saya untuk senantiasa berusaha memberikan ASI-nya pertama kali, terutama untuk menerapkan inisiasi dininya. Saat ini itu hanya sedikit sekali masyarakat yang melahirkan tidak dengan bidan. Sehingga ketika semua bidan nanti bisa mendapatkan teori atau ilmu ini, kami optimis untuk program ini bisa berhasil. Pada hari itu saya masih ingat sekali hari pertama di mana di situ ditampilkan inisiasi dini. Subhanallah, ternyata bayi yang baru lahir itu bisa merangkak, bisa mencari puting ibunya. Inilah waktunya kita untuk memberikan hak bayi-bayi atau hak anak-anak mereka untuk mendapatkan ASI. Saya senang sekali menjadi motivator karena saya juga menyesal karena pengalaman saya sendiri yang dulu juga punya anak. Tapi dalam inisiasi dini maupun dalam ASI eksklusif tidak didorong oleh keluarga. Misalnya tadinya saya memberikan ASI itu cara meletakkan pun belum tahu, sehingga saya sekarang menjadi tahu dan termotivasi untuk menjadikan ibu-ibu yang lain itu tidak seperti saya ini. Manfaatnya saya rasakan ini 2 minggu ini, saya bandingin sama anak saya yang pertama itu lain sekali. Lainnya itu dia tidak rewel gitu. Terus untuk faktor ekonomi juga sangat membantu. Karena biasanya anak yang pertama dulu dibantu dengan susu kardus itu. Susu kaleng. Susu kaleng. Yang pertama kali yang nyuruh inisiasi itu Ibu Bidan ya. Saya pingin mencoba dan saya yakin itu bisa gitu. Ternyata bisa gitu. Dan manfaatnya itu banyak sekali ya. Saya juga cepat sehat habis melahirkan gitu. Terus bayinya juga sehat. Perasaan saya senang sekali. Orang ya ini pengalaman saya yang pertama. Kayaknya ada gimana perasaan itu. Namanya anak ya pengen nyusui sendiri ya, saya pengen nyusuin susu
eksklusif sampai 6 bulan. Langsung diparingi. Terus ini menyusui sesering mungkin, nggak usah dijadwal. Tanggal 20 diimunisasi nggih. BCG mangke. Derek langsung. Siapapun dia, dimanapun dia, sejak dia dilahirkan berhak memperoleh inisiasi dini untuk tahap kehidupan selanjutnya. Gimana filmnya, Bu? Dari film ini kita sudah bisa lihat ya, ibu-ibu sudah tahu. Coba di mana sih biasanya ibu-ibu hamil harus melahirkan? Di mana, Bu? Coba Ibu Wati. Di mana? Betul sekali jawaban Ibu Wati. Kita harus melahirkan di Vaskes Kesehatan ya Bu ya, yang tadi sudah didiskusikan oleh kelompok cerdas. Bisa di klinik, bisa di puskesmas ya Bu. Lalu selanjutnya dari film tersebut kita bisa tahu ya Bu ya, setelah melahirkan ibu hamil harus periksa kesehatan berapa kali setelah melahirkan? Coba Ibu Iis. Gimana Ibu Iis? Nah, betul sekali ya ibu-ibu. Jawaban Ibu Iis, kita harus memeriksa 3 kali setelah melahirkan. Nah, 3 kalinya itu apa saja nih? Bisa kita lihat ya Bu, flip chart. Flip chart 1.4. Baik ibu-ibu, perhatikan pemeriksaan kesehatan setelah melahirkan. Pertama, 6 jam sampai 3 hari setelah melahirkan. Pemeriksaan kedua, hari ke-4 sampai ke-28 hari setelah melahirkan. Pemeriksaan ketiga, hari ke-29 sampai ke-42 setelah melahirkan. Ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu, setelah itu ibu-ibu bisa tahu setelah pemeriksaan 3 kali pasca melahirkan. Jadi ibu-ibu setelah melahirkan kalau ada gejala-gejala yang membahayakan, ibu-ibu bisa langsung menghubungi Vaskes Kesehatan, menghubungi bidan atau dokter tempat ibu melahirkan. Ibu-ibu juga bisa membaca-baca buku pintarnya ya Bu ya, buku pintar yang ada di buku pintar Gizi dan Sehat. Nah, setelah itu ibu-ibu, di sini saya akan mengajak ibu-ibu semua untuk melihat flip chart lagi nih Bu. Flip chart 1.7. Baik, perhatikan ibu-ibu, gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui. Pertama, segera melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD seperti yang tadi di video sudah kita tonton ya Bu. Kedua, ASI yang keluar pertama berwarna kekuningan atau disebut dengan kolostrum, yaitu mengandung zat kekebalan tubuh, langsung diberikan pada bayi, jangan dibuang ya Bu, ingat. Yang ketiga, berikan hanya ASI saja sampai berusia 6 bulan. Jadi bayi jangan ditambah makanan apapun. Yang keempat, ibu menyusui makan makanan yang beraneka ragam, yang mengandung karbohidrat, protein hewani, nabati, sayur, dan buah-buahan. Yang kelima, kebutuhan air minum ibu menyusui adalah 12-14 gelas per hari. Diingat ya ibu-ibu. Nah, bagaimana ibu-ibu? Sudah jelas tadi flip chart yang saya jelaskan di 1.7 ya Bu. Ibu-ibu di sini yang akan melahirkan tolong dipraktekkan ya Bu ya. Dipraktekkan bagaimana cara menyusui, apa itu IMD, tolong dipraktekkan ya ibu-ibu. Baiklah, untuk hari ini sekian materi dari kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.